Ada 4 strategi bagaimana teman-teman menguasai WhatsApp marketing ini ya. Jadi ini adalah goals dari kelas malam ini. Yang pertama teman-teman bagaimana menambah kontak WA calon pembeli tertarget. Ya, jadi prinsipnya adalah semakin database-nya semakin besar, database-nya semakin banyak, ya maka potensi teman-teman untuk mendapatkan penjualan yang besar itu peluangnya akan jauh semakin besar lagi. Jadi bagaimana caranya supaya kontak WA itu bukan hanya kontak yang sekedar ngintip-ngintip tapi nggak melahirkan konversi penjualan. Siapa di antara teman-teman yang punya kontaknya banyak, tapi kalau mau jualan, klik, 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 klik. Mau nawarin banyak orang itu, Coach. Gimana? Masalah banyak orang itu. Itu dia ya. Jadi bagaimana caranya kehadiran teman-teman ditunggu-tunggu oleh orang lain. Bagaimana kapan ya ini Coach Helmi nggak WA lagi nih kapan ya? Justru mereka menunggu kehadiran teman-teman untuk apa ya? Untuk mendapatkan informasi. Ya, ada satu prinsip nih THA yang kadang-kadang orang nggak paham. Nomor itu di save bukan untuk dijuali. Betul nggak? Betul Pak. Ya, itu pahami itu dulu teman-teman ya. Nomor orang itu di save, mereka tuh bukan pengen dijuali oleh teman-teman, tapi mereka pengen dibantu supaya masalahnya selesai. Beda nggak mindsetnya? Kalau masalahnya mereka bisa terbantu oleh informasi yang Anda sampaikan, maka di situ terjadilah transaksi. Betul? Betul, Coach. Ya. Jadi teman-teman ini dahsyat banget, langsung hari ini kita coba testing ya, bagaimana teman-teman bisa menambah kontak WA calon pembeli tertarget ya. Oke, yang kedua teman-teman bagaimana step by step mengubah orang asing jadi pelanggan setia lewat WhatsApp ya. Besok saya akan share di grup ada namanya Raving Fans. Bagaimana kita punya penggemar yang kalau kita jualan mereka siap nunggu-nunggu untuk beli produk dari kita ya. Salah satunya yang bisa menciptakan raving fans itu adalah menggunakan WhatsApp, tidak menggunakan kanal-kanal yang lain ya. Jadi bagaimana kehadiran kita, mereka justru nunggu mau jualan apa lagi nih, saya pengen beli nih yang ditawarin oleh Coach Helmi. Nah, teman-teman kalau ngerti tentang funnel ini, maka teman-teman akan lebih mudah melakukan transaksi penjualan ya. Yang ketiga teman-teman kita akan belajar WhatsApp offer ya, bagaimana strategi jualan di WA minim penolakan. Ya, kabar baiknya teman-teman yang belajar serius, saya akan bagikan ebook bagaimana penjualan minim penolakan. Siapa di antara teman-teman yang ingin penjualannya minim penolakan? Nah, jawabnya di Zoom aja. Saya coach, saya coach, saya coach. Nah, kayak gitu teman-teman. Ada caranya. Ya, mau. Mantap ya. Rame nih, coach. Ya, saya nanti akan bagikan ebook ya, beberapa ebook kalau yang minim penjualan ini kalau teman-teman sudah ikut kelas saya yang mendapatkan 6 modul. Nanti di modul keempat saya akan bagikan ebook yang ini ya. Strategi jualan minim penolakan. Ya, oke. Dan yang keempat adalah bagaimana rumus praktis nulis iklan promosi di WhatsApp. Kira-kira ilmu ini penting semua nggak teman-teman? Penting semua kan? Penting, Coach. Oke, satu-satu dulu ya. Jangan bicara jualan dulu sebelum trafficnya datang, sebelum konsumennya datang, sebelum database-nya teman-teman banyak. Itu dulu, pahami itu dulu. Karena kalau teman-teman punya produk bagus, punya bonus bagus, punya apa lagi ya, penawaran yang bombastis, ternyata calon pembelinya nggak ada. Dan itu yang repot teman-teman ya. Oke, teman-teman, nih kuncinya langsung ya, boleh dicatat nih teman-teman. Oke, ya. Pertama adalah pahami ini dulu teman-teman ya. Kalau mau jualan ya, kalau teman-teman mau jualan di WA-nya bertambah, maka kuncinya adalah tambah dulu jumlah kontak calon pembelinya. Prinsip ini dulu teman-teman. Ya, kalau mau jualan di WA-nya bertambah, maka tambah dulu jumlah kontak calon pembelinya. Ya, berarti teman-teman harus mulai paham
bahwa bagaimana caranya kita menambah database kontak yang tertarget. Ya, oke. Ada suara siapa nih? Ada suara TV atau suara apa teh? Di mute aja ya. Udah tarik gitu. Nah, tolong di off aja ya, biar fokus. Ya. Oke, sip ya. Oke, gimana caranya? Nah, ini dulu teman-teman. Berarti ketika kita mau jualan produk apapun, mau produk itu fisik, mau produk itu jasa, mau produk itu dalam bentuk digital, maka teman-teman pilihlah bukan sekedar ngumpulin data saja, teman-teman. Ya kan ada yang bilang orang tuh UUD ya. Apa itu UUD? Ujung-ujungnya Punya database. Oh, database. Biasanya masalahnya ujung-ujungnya duit gitu. Udah berubah sekarang, Coach. Ya, udah ngerti sekarang ya. Teman-teman, kebanyakan orang kan fokusnya gimana terjadi closing, gimana terjadi sales ya. Kalau teman-teman hanya fokus ke penjualan, berarti teman-teman yang tercatat hanya yang mereka membeli produk kita. Tapi kalau yang namanya mengumpulkan database, bisa jadi mereka belum beli sekarang, tapi di promo berikutnya, di penawaran berikutnya, mereka akan membeli produk kita. So, teman-teman, fokusnya adalah bagaimana teman-teman mengumpulkan database yang tertarget. Ya, jadi bukan sekedar banyak-banyak data ya. Apalagi kalau teman-teman tadi baca 10 rambu-rambu di WhatsApp ya. Iya, betul, Coach. Jangan melakukan scraping dan spamming. Apa itu scraping? Scraping itu adalah menggunakan software untuk mengkoleksi nomor handphone atau nomor WhatsApp orang. Ya, saya pribadi termasuk aliran yang tidak menggunakan jurus scraping data. Kenapa, teman-teman? Apa ya? Mungkin Anda bisa dapat database ya, tapi sekali lagi effortnya terlalu berat, teman-teman ya. Gunakan cara-cara yang berbeda ya. Tidak boleh scraping data. Tidak boleh juga spam ya. Spam itu artinya promo di tempat-tempat lain ya, main borbardir padahal itu tempat yang memang bukan untuk jualan. Tiba-tiba teman-teman tadi ya memasarkan produk, akhirnya apa? Di-block, di-remove sama adminnya. Nah, loh. Bahkan ada beberapa yang belajar sama saya luar biasa ya, Coach, saya di-block sama WA. Kenapa? Kayaknya di-report as spam sama database-nya ya. Kayak gitu, teman-teman ya. Jadi tertarget itu adalah orang yang punya kemungkinan mereka mau beli produk kita. Jadi harus tahu, teman-teman, karakteristik seperti apa yang mereka sendiri itu cocok pas dengan produk yang kita tawarkan. Ya, jadi ini harus jelas dulu, harus clear di depan ya, supaya teman-teman WA-nya benar-benar efisien. Atau jangankan WA lah, di Facebook, THA punya teman 5.000, apalagi Facebook ya, ada algoritma tersendiri. Punya teman 5.000, tapi yang nge-like, yang ngelihat paling berapa ya, THA ya? Iya, kalau misalnya statusnya kayak status doa gitu bisa lah sampai 70, sampai 100 gitu. Tapi kalau misalkan ya? Statusnya jualan, enggak, saya nggak nyampe 5.000 kok. Saya orangnya agak pilih-pilih pertemanan. Oh, sudah mulai pilih-pilih sesuai dengan target ya? Ya, dari dulu saya pilih-pilih pertemanan. Oh, siap. Ya. Jadi nggak nyampe 5.000, emang belum pengen nyampe. Ya, bagaimana 5.000, tapi tetap ya, kalau pakai Facebook itu ada algoritmanya. Sekencang apapun teman-teman punya teman yang banyak, karena buat saya Facebook, Instagram itu bukan sarana untuk mengumpulkan database. Bukan di situ, karena kontrolnya di pihak ketiga ya. Nanti akan dibahas di sesi list building, materi khusus ya. Oke, teman-teman ya. Oke, sorry. Nah, teman-teman ya, ada 7 hal yang teman-teman perlu tanyakan ke diri sendiri terhadap produk yang teman-teman miliki. Oke ya, oke. Tentukan target marketnya seperti apa nih. Ini teman-teman, pertanyaan pertama gini. Apa pekerjaan atau kegiatan sehari-hari dari target pasar yang mau kita bidik? Nah, teman-teman harus pilih dulu. Apakah mereka misalkan pekerjaannya adalah sebagai karyawan? Apa mereka sebagai mahasiswa, ibu rumah tangga, atau mereka ini adalah kalangan menengah ke atas, menengah ke bawah, dan sebagainya. Jadi teman-teman harus tahu karakteristik, ya, atau istilahnya buyer persona. Jadi harus tahu profil dari orang yang mau teman-teman bidik, ya, terutama menggunakan WhatsApp ini, gitu ya teman-teman. Ya, harus tahu dulu siapa mereka.
Yang kedua adalah apa saja hal yang diminati oleh target pasar kita. Mereka tuh senengnya apa sih? Mereka tuh sukanya apa sih? Gitu kan? Oke, itu teman-teman. Supaya ini cocok nggak nih dengan produk yang saya tawarkan, gitu kan? Yang ketiga, nah ini penting. Nah ini yang bisa melakukan biasanya riset ini ya, riset menggunakan tools ya, bisa menggunakan AdSense kalau mau ya. Cuman kalau saya pribadi pakai cara yang gratisan aja bisa kok, gitu kan? Misalkan teman-teman mau jualan umroh, kira-kira orang yang mau berangkat umroh itu kira-kira tokoh yang disukainya siapa ya? Misalkan A'agim, ya kan, Ustadz Yusuf Mansur, atau Ustadz Abdul Somad, ya kan, Ustadz Adi Hidayat. Nah, kita berkumpul di situ, teman-teman. Ya, jadi teman-teman harus tahu dulu, ya, siapa tokoh yang disukai oleh target pasar kita. Kemudian yang keempat adalah di mana target pasar kita menghabiskan waktu. Karakteristik orang yang di Instagram itu beda dengan mereka yang di WA, berbeda dengan mereka yang di YouTube, berbeda dengan mereka yang di Facebook. Mak lebih banyak ngumpul di mana, Rehat? Mak di WA kayaknya ya, Coach ya? Di WA, terus apa lagi? Antara Instagram atau Facebook? Facebook. Nah, kalau anak-anak milenial ya, anak-anak yang anak-anak muda gitu kan ngumpulnya di mana? Instagram, TikTok. Waduh. Instagram. Golongan mana nih, Coach? Iya. Jadi teman-teman harus tahu. Jadi kalau teman-teman mau membidik siapa, jangan sampai teman-teman mengambil database yang mereka kumpulnya bukan di sana. Ya. Yang kelima, sebutkan sosial media favorit mereka. Apa? Ya, kalau produk kebutuhan dengan produk keinginan cara ngumpulnya beda. Produk kebutuhan itu di marketplace, ya. Produk keinginan biasanya di Instagram. Itu ada kriterianya, teman-teman, ya. Terus sebutkan kegelisahan yang sedang dialami oleh target kita. Dan yang terakhir adalah apa keinginan mereka. Ya, kalau memahami ini, teman-teman sekalian, kalau memahami ini, maka teman-teman tinggal berikan solusinya terhadap mereka. Bahwa produk yang teman-teman miliki bisa menjawab kegelisahan mereka, bisa menjawab keinginan mereka. Coach, kalau belum punya produknya gimana? Kerjasama dengan mereka yang sudah punya produk dan marketnya sudah jelas. Ya, itu nanti hari Rabu saya bahas. Yang saat ini tren bisnis yang sedang booming luar biasa adalah affiliate marketing, ya. Di mana teman-teman tadi ya, dengan hanya menyebarkan link di sosial media, teman-teman mampu menangkap data dan mampu melakukan penjualan, ya.